1. Alena terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya menggeliat pelan di balik selimut tebalnya. Kelopak mata cantiknya mengerjap beberapa kali, berusaha membuka pandang sepenuhnya. Ia menatap sekeliling kamar berukuran sedang. Sebagian dinding terpasang stiker bergaris warna hitam dan abu muda bergantian. Jelas ia tahu bahwa ini bukan kamar pribadinya. Setelah menyingkap sedikit selimutnya dan bangun, Alena mencoba mengumpulkan sebagian memorinya, mengulas kembali apa yang terjadi padanya semalam, hingga ia bisa ada di dalam kamar ini. Seingatnya, ia tengah duduk santai di ruang tengah sambil menonton kartun kesukaannya. Sekuat tenaga otaknya memutar kejadian malam tadi, sampai ia menemukan kepingan adegan yang telah terjadi secara runtut. Alena tergesa berlari menuju ruang tamu apartemen. Begitu mendengar teriakan tak jelas, ia mendapati sosok pria yang tubuhnya seperti terhuyung ingin jatuh. Rambutnya acak-acakan. Kemeja kotak-kotak yang dikenakannya sudah tak rapi lagi. Beberapa kancingnya nampak terlepas. Penampilannya sangat berantakan sekali. Sejenak ia mendesis kesal menatap Nepan yang hampir jatuh. Sebelum akhirnya Alena memegangi lengan pria mabuk tersebut dengan sigap. Ia memapahnya menuju kamar Rendra, kakak laki-lakinya. Lebih tepatnya kakak tiri yang sudah 3 bulan, resmi menjadi bagian dari keluarga Alena. "Kamu kenapa, Pan?" "His, mabuk," omelnya pada Nepan yang jelas masih meracau tak jelas. Dis itu berdecak sebal. Ia harus mengurus Nepan yang mulai menggila karena pengaruh alkohol sekarang. Jika bukan karena pria berkumis tipis itu adalah sahabat baik Rendra, ia pasti sudah mengusirnya sejak 5 menit lalu. Pasalnya Alena baru saja tinggal dengan sang kakak sekitar 2 bulan. Itu pun karena ibunya tak ingin ia tinggal sendirian di Bali. Lagi pula Rendra adalah sosok kakak laki-laki yang baik. Ia juga yang memaksa Alena untuk tinggal bersamanya selagi dipindah tugas kerja di Bali. Akan lebih aman dan irit daripada harus menyewa kos sendirian, sehingga orang tua mereka di Surabaya tak perlu mencemaskan keduanya lagi. Alena juga tak ingin membuat sang kakak geram bila ia mengabaikan Nepan. Alena segera memapa Nepan menuju kamar kakaknya. Kebetulan sekali hari ini Rendra sedang tak ada di rumah. Rendra selalu berkunjung ke rumah ibu kandungnya tiap akhir pekan dan menginap di sana. Oh Tuhan, pekerjaan macam apa yang gue jalani? Ini salah, itu salah. Mereka pikir gue robot. Hei kalian, gue Nepan Satya Utama. Gue suka kebebasan dan benci kekangan. Gue juga gak masalah putus sama pacar. Dia cuma cewek matre sialan. Pergi aja lo ke jurang sana, Karina. Nepan terus saja mengoceh, seolah ingin menumpahkan semua beban dalam dirinya. Ia bahkan memukul-mukul tubuhnya sendiri. Alena tak tahu harus berbuat apa, selain dia melihat kebodohan pria itu. Ya, baginya memang sangat bodoh bila seorang rela mabuk-mabukan hanya karena suatu masalah. Bukan ia ingin menyepelekan. Hanya saja rasanya jauh lebih menyiksa bila harus berlaku demikian pada diri sendiri. Alena benci alkohol. Baginya, minuman itu adalah racun yang lebih berbisa dari gigitan kobra. Berusaha menghapus sebentar pikiran kesalnya. Pelan-pelan Alena membaringkan Nepan ke tempat tidur. Belum sempat berbalik pergi, lengan Nepan justru menarik tubuh Alena kuat, membuat gadis jelita bermata bulat legam itu terjungkal menindihnya. "Gila, apa yang kamu lakuin? Lepasin aku, Pan,
Mabuk ataupun sadar sama saja menyebalkan. Gerutu Alena berusaha melepaskan rengkuhan tangan Nepan. Sementara Alena meronta ingin dilepaskan, pelukan sang pria justru semakin kuat. Nepan membalik posisi keduanya. Sekarang giliran ia yang berada tepat di atas tubuh Alena, menopang dua tangan untuk memberi jarak antara keduanya. Alena membeku, menatap ngeri melihat ekspresi sayu di wajah sendu Nepan. Wajah pias yang penuh dengan problematika tersembunyi, seakan dua mata lelah itu ingin menelannya hidup-hidup. Bulu kuduk Alena meremang berkidik. "Minggir, Pan!" Suara Alena tak dihiraukan. Pria ini benar-benar kehilangan kendali diri. Bibnya sudah menyentuh bib Alena, melumatnya kasar. Kedua tangannya menjengkram kuat lengan Alena. Baru kali ini, Alena merasa harga dirinya dibanting sangat kuat, hingga sulit bangkit. Ia tak mampu melawan. "Nepan, berhenti! Ku bilang berhenti! Sakit bodoh! Lepasin aku!" Alena terus memberontak, hingga tanpa sadar air mata mengalir di pipinya. Menahan berat badan Nepan, meski tak seberapa tetap saja membuatnya lemas. Asupan oksigen menjadi sulit ia terima dalam rongga paru-parunya. Napasnya tersengal menahan sesak. Ia merasa kepalanya mulai pening. Dua bola mata polosnya menatap lampu yang menggantung pada Gibson. Sedetik kemudian, pandangannya membayang kabur. Hanya terasa hembusan napas Nepan dan hangat kecupannya di leher Alena, sampai akhirnya gadis itu lunglai tak sadarkan diri. Seluruh ingatannya telah berhasil ia satukan. Alena membelalak, hingga hampir sempurna bulatan lensa hitam di matanya. Masih berharap semua hanya mimpi semata. Buru-buru ia bangkit berdiri, tetap memegang kuat selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Diraihnya helaian pakai di lantai, memakainya kembali dengan tergesa. Pikirannya diliputi kekacauan tak pasti, antara percaya dan tidak, antara yakin dan tidak. Batinnya gamang tak tentu arah, jiwanya kosong melompong, bersamaan dengan rasa takut dan sesal yang mendesak hadir, mengusik sisi tenang dalam pikirannya. Alena berjalan cepat meninggalkan kamar Rendra. Sorot matanya masih sempat melihat seorang pria yang lelap di tempat tidur. Untuk pertama kali, ia sungguh benci melihat wajah Nepan. "Cowok brengsek," desisnya menahan pilu. Lenguhan angin menelisik masuk melalui celah jendela kamar Alena yang sedikit terbuka. Tirai birunya melayang tersentuh sang udara pagi. Hangatnya mentari tak lagi mampu meluluhkan kebekuan dalam batin Alena yang merana. Jiwanya merutu ingin menangis, namun tak kuat menumpahkan lelehan air matanya. Ia hanya melamun menekuk lutut, menelungkupkan wajah di antara kaki jenjangnya yang lemas tak bertenaga. Di dalam kamar, Alena merutuki diri menyesali keteledorannya. Berulang kali ia bolak-balik menjelajah kamar mandi untuk membasuh diri. Sesekali terisak menangis di bawah guyuran air. Suara ketukan pintu berkali-kali tak terdengar nyaring. Ia tak mengindahkan sedikit pun suara Nepan yang memohon untuk dibuka. Sengaja Alena menutup telinga dengan headset, memutar lagu dengan cukup kencang. Ditariknya selimut, menutupi seluruh dirinya. Alena meringkuk berpeluk boneka penguin, hadiah dari senior yang ia taksir hampir setahun. "Alena, buka pintunya, gue mau ngomong, please," rintih Nepan setengah frustasi. "Pergi kamu, gak usah muncul di hadapanku lagi," bentak Alena melemparkan sebagian emosinya. Amarah yang tertahan mati-matian ia penjarakan kuat-kuat dalam dirinya. Jangan sampai ia meradang dan mengamuk Nepan yang tak berdaya di luar sana.
Nepan tertegun, meski keduanya tak cukup akur selama ini. Namun baru kali ini ia merasakan kemarahan Alena bukan lagi sekedar gurauan belaka. Terdengar jelas dari nada dan caranya bicara. Teriakannya menggambarkan kekecewaan mendalam. Nepan sangat menyesal. Ia terduduk lesu di depan pintu kamar sang gadis. Lututnya tertekuk kaku, dua tangan menopang kepala penatnya. Ia tak bisa menyalahkan Alena akibat kebodohannya. Mau tak mau gadis muda itu harus menelan hal pahit. Ia tahu dampak dari perbuatannya pasti sangat mengguncang batin Alena. Ia cemas bahwa yang ia ambil adalah malam pertama sang gadis. Dua tangan Nepal memukul keras lantai. Ia harap luka di tangannya dapat mengalihkan penyesalan dalam hatinya. Percuma saja, apa yang telah terjadi tak dapat ditarik kembali. Bodoh, bodoh, makinya pada diri sendiri. Nepan tak tahu bila dampak dari mabuknya bisa sangat parah. Masalahnya dengan atasan di tempat kerja belum selesai. Juga tentang kekasihnya yang 2 hari lalu ketahan berciman dengan pria lain dan meminta putus. Sekarang masih harus ditambah dengan ulah kotor dari perilakunya sendiri. Ia mengacak rambut, satu tangannya kembali meninju tembok tanpa ragu. Rasa sakit di punggung tangannya tetap tak seberapa dibandingkan rasa sakit hati yang ia alami. Alena, buka pintunya, atau gue dobrak pintu kamarnya. Ancamnya putus asa. Tak ada jawaban selain keheningan yang makin menjadi. Lo benar-benar gak mau melihat gue? Kita bicarakan baik-baik. Tolong buka pintunya, pinta Nepan memelas. Gadis di dalam sana tetap pada pendirian. Ia mengabaikan semua pesan masuk di ponselnya, hanya demi membuang kenangan semalam. Nepan bangkit berdiri. Ia menuju kamar Rendra, langsung mengacak seluruh isi laci di meja kerja temannya. Ia teringat Rendra sering meletakkan kunci cadangan di apartemen di sana. Begitu berhasil menemukannya, ia bergegas kembali menghampiri pintu kamar Alena, mencoba satu persatu kunci yang tergantung bersamaan. Selimut tersingkap, Alena terlonjak kaget. Buru-buru ia menyeka sisa air matanya. Di terawangnya sosok Nepan yang baru saja berhasil melihat sosok rapuhnya. Mau apa lagi? Pekik Alena berpaling muka. Ia lebih rela menengok lampu di sudut ruangan ketimbang melihat wajah mengesalkan Nepan. Ketampanan pria 27 tahun tersebut tak cukup mampu menggetarkan hati Alena. Ia lebih dulu menanamkan benci untuk Nepan. Gue bakal bertanggung jawab. Buat apa? Buat kesalahan gue semalam. Gue minta maaf, Len. Gue nggak sadar. Sorry. Pergi sana. Suara tegas Alena seakan mengisyaratkan ia belum siap Nepan berada di dekatnya. Oke, tapi gue pasti akan tetap bertanggung jawab. Gak perlu, lagi pula belum tentu kita benar-benar melakukan sesuatu semalam. Kamu mabuk dan aku pingsan. Siapa yang bisa menjamin kejadian semalam sampai sana? Ucapan Alena membuat Nepan menimbang bingung. Ia harap benar-benar tak ada apa-apa semalam. Apa lo yakin gak ngerasain sakit atau nyeri di... Buk, sebuah bantal melayang tepat mengenai wajah karismatik Nepan. Pria itu memijat tengkuk ragu-ragu. Ia mulai merinding, mendapati tatapan ngeri dari Alena. Masih bisa nanya begitu? Brengsek, maki Alena. Gue cuma pengen memastikan, siapa tahu lo kesakitan atau bahkan pendar. Nepan mengira-ngira sendiri. Lagi-lagi sebuah bantal melayang bebas, mendarat mencium mukanya yang meringis. Keluar, lihat wajah MSM-mu, aku nggak tahan. Nggak tahan, jangan bilang lo ketagihan. Nepan bertanya dengan tampang polos.